Halo. Wah, senang sekali hari ini Pastor Yuyung bisa beribadah bersama dengan anak-anak. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Sekali lagi ya, yang lebih semangat. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, baik, luar biasa. Yes, yes, hore. Nah, anak-anak sudah siap beribadah kan? Yuk, kita akan bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dan bersukacita karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh, sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Ayo anak-anak, kita berdoa sebelum kita lanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan sudah kumpulkan kami semua untuk beribadah pada saat ini. Walaupun kami tidak bisa saling bertemu, tetapi kami bisa beribadah bersama-sama. Tuhan tolong kami semua untuk mengikuti ibadah ini hingga selesai. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang
Abraham was the son of Terah, who lived in a distant land. He had a wife by the name of Sarah. They were really old. God made a promise to Abraham that he would have a son, and from that son would come a nation as many as the stars. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your understanding. In all of your ways acknowledge him, and he will direct your path. Many years went by for them, but still they trusted God. They knew he would fulfill his promise if they just believed. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your understanding. In all of your ways acknowledge him, and he will direct your path. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your understanding. In all of your ways acknowledge him, and he will direct your path. Yes, he will direct your path. Abraham and Sarah had a baby boy. God fulfilled his promise just like he said he would. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa sama-sama ya Ki ya. Tuhan Yesus, tolong kami ketika firman Tuhan disampaikan, agar kami boleh mengerti dan menjalankan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, hari ini Lause bawa sesuatu. Ada yang tahu apa namanya ini? Ya, ini adalah timer atau alat pengukur waktu. Bagaimana cara pakainya ya? Kita harus memutar alat ini ke waktu yang kita mau. Dan ketika waktu itu habis, maka alat ini akan membunyikan alarm. Nah, kita akan bermain ya dengan alat ini. Bagaimana caranya? Nah, Lause akan putar alat ini. Dan yang harus kalian lakukan adalah menutup mata, melipat tangan, dan tidak boleh berbicara. Tunggu sampai alarm berbunyi. Setelah alarm berbunyi, kalian baru boleh membuka mata dan berbicara. Bisa kan? Oke, siap? Ayo, kita mulai ya. Nah, bagaimana perasaan kalian menunggu alarm itu berbunyi sambil menutup mata, tidak bergerak, dan tidak berbicara?
nggak enak ya. Rasanya lama sekali. Kok nggak bunyi-bunyi ya alarmnya? Kalian tahu berapa lama tadi kita menunggu? 30 detik. Ya, sebenarnya itu nggak lama ya. Cuma 30 detik. Tapi menunggu itu memang tidak enak. Kita harus menahan diri dan bersabar. Nah, hari ini cerita kita juga tentang menunggu. Tetapi bukan menunggu 30 detik seperti kita tadi, tetapi ini menunggu bertahun-tahun. Lama sekali. Ceritanya dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15 dan pasal 21 ayat 1 sampai 7. Anak-anak, apa kalian masih ingat cerita minggu lalu? Minggu lalu, Lause BV cerita mengenai orang-orang yang sombong, yang mau membangun kota dan membuat menara setinggi langit. Mereka membuat Tuhan sedih. Sampai akhirnya Tuhan mengacaukan semua rencana mereka. Sejak itu ada banyak sekali bahasa di dunia. Dan orang-orang tersebar ke seluruh dunia. Hari ini, Lause Yung Yung mau cerita tentang Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka dua orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti lagu yang kita sudah sama-sama nyanyikan tadi. Tuhan menyuruh Bapak Abraham dan Ibu Sarah pergi dari rumahnya menuju ke satu tempat yang Tuhan janjikan. Bapak Abraham dan Ibu Sarah percaya kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan akan memimpin hidup mereka sampai ke tempat yang Tuhan janjikan. Tuhan juga berjanji akan memberikan anak kepada Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Dan Tuhan berjanji juga Abraham akan punya banyak keturunan. Banyak seperti bintang-bintang di langit. Keturunan itu apa sih maksudnya? Nah, keturunan adalah seperti begini. Ini bapak punya anak lagi, punya anak lagi, punya anak lagi. Ya, sehingga jadi banyak. Ya, itu namanya keturunan. Nah, anak-anak juga tahu kan bintang-bintang di langit? Ada yang pernah menghitung bintang di langit? Berapa? Banyak ya, banyak sekali. Di sana ada, wah banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung banyaknya bintang di langit. Janji Tuhan, Bapak Abraham akan menjadi bapak dari banyak bangsa. Tetapi masalahnya, pada saat itu, Bapak Abraham dan Ibu Sarah masih belum punya anak. Nah, bagaimana punya keturunan? Anak aja belum punya ya. Jadi Bapak Abraham sebenarnya tetap percaya kepada Tuhan. Tetap percaya kepada janji Tuhan. Karena itu mereka menunggu janji Tuhan. Mereka menunggu dan menunggu lama sekali. Mereka menunggu kelahiran bayi itu. Mereka menunggu bukan hanya 1 hari atau 2 hari. Atau 1 bulan, 2 bulan. Bukan juga 1 tahun, 2 tahun. Bukan juga sampai bertahun-tahun mereka menunggu. Sampai suatu hari, Tuhan datang menemui Abraham dan Ibu Sarah dan mengatakan sekali lagi tentang janjinya. Ketika itu, Abraham sedang duduk-duduk di depan tendanya.
Ya, pada waktu itu orang-orang diam di tenda-tenda, bukan seperti di rumah seperti sekarang ini kita, tetapi mereka tinggal di dalam tenda. Nah, waktu itu Bapak Abraham sedang duduk-duduk di depan tendanya. Kemudian Tuhan datang menemui Abraham. Dan Tuhan sekali lagi berkata kepada Abraham bahwa tahun depan Abraham dan Sarah akan mempunyai anak. Nah, pada saat itu Ibu Sarah di belakang tenda, dia mendengar apa yang disampaikan Tuhan kepada Bapak Abraham. Dan kemudian Ibu Sarah, aku melahirkan. Aduh, gak masuk akal. Aku sudah tua. Gak mungkinlah aku melahirkan. Mana bisa. Mustahil itu. Nah, kalian tahu kan adik-adik, apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita hebat, sangat hebat. Dia bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin kita lakukan. Kita hanya harus percaya pada janjinya. Dan benar, tak berapa lama kemudian, Ibu Sarah perutnya mulai sedikit lebih besar. Lebih besar lagi, tapi bukan kebanyakan makan ya. Lebih besar lagi, di dalamnya ada bayi. Dan benar, 1 tahun kemudian, Ibu Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, mereka menamai bayi itu Ishak. Ishak, ya, mereka menamai bayi itu Ishak. Artinya tertawa. Karena Ibu Sarah pernah tertawa ketika diberitahu Tuhan bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, pada waktu itu anak-anak, Bapak Abraham itu sudah berumur 100 tahun. Dan Ibu Sarah berumur 90 tahun. Dan mereka harus menunggu selama 25 tahun. Wih, 25 tahun ya. Kalian umur berapa? Hah? Ada yang 4, 3, 2, tidak 2 ya. 5, 6, 7, mungkin 8. Paling tinggi ya. Ada yang umur 25 tahun? Belum ada ya. Tapi Bapak Abraham ini menunggu selama 25 tahun sampai Tuhan memberikan seorang anak kepada mereka. Nah, selama mereka menunggu itu, mereka tetap percaya kepada janji Tuhan. Dan janji Tuhan benar-benar ditepati. Nah, sekarang Bapak Abraham dan Ibu Sarah senang sekali karena mereka sudah mendapatkan seorang anak. Nah, adik-adik, apakah kalian pernah juga menunggu sesuatu? Mungkin menunggu kenaikan kelas, atau menunggu hadiah ulang tahun, ya. Tapi yang pasti kita sekarang ini sedang menunggu yang namanya virus corona itu pergi. Tapi kok nggak pergi-pergi ya? Kalian tahu kan, sudah berapa lama kita harus diam di rumah? Kita harus bersekolah dari rumah. Kita nggak bisa pergi jalan-jalan ke mall. Dan bahkan kita tidak bisa pergi berlibur ke gunung atau ke pantai. Ya, kita harus tetap tinggal di rumah.
Tetapi kita harus tetap percaya dan sabar menantikan janji Tuhan. Karena Tuhan itu mengasihi kita dan berjanji akan menjaga dan menolong kita. Ya, saat ini kita semua sudah bosan mungkin menunggu di rumah. Tetapi ya, kita mau seperti Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang sabar menunggu janji Tuhan. Kita berlatih menunggu dengan baik dan benar. Sampai kapan ya virus corona ini akan pergi? Kita semua tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Yang kita tahu ada Tuhan yang penuh kasih, yang selalu menjaga kita melewati hari-hari yang susah ini. Jadi, kita harus tetap percaya. Kalian mau kan? Hari ini kita mau kembali menghafalkan AHA. Yuk, kita lihat beberapa teman kita yang akan menghafalkan AHA. Yunus 4 ayat 2b. Engkau Allah yang mengasihi dan yang panjang yang sabar dan berlimpah kasih setia. Yunus pasal 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayo, sekarang Lausa ajak kalian mengulang menghafalkan AHA kita. AHA kita dari Yunus pasal 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ulangi lagi ya. Yunus pasal 4 ayat 2b. Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Yuk anak-anak, siapkan persembahanmu. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu berlimpah kepada kita semua. Kita isi bejana untuk Tuhan ya. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami semua dalam ibadah pada hari ini. Kami bersukacita karena kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan kami mau menjalankannya sesuai dengan yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, oke anak-anak, kita selesai ibadah pada
hari ini. Sampai jumpa.